Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang pengajaran sastra anak di sekolah dasar. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sastra anak-anak. Sastra sebagai seni sastra merupakan kegiatan kreatif manusia yang dijelmakan dalam bentuk bahasa. Memang antara sastra dan bahasa saling berhubungan erat. Sastra berada dalam dunia fiksi, yaitu hasil kegiatan kreatif manusia, hasil proses pengamatan, tanggapan, fantasi, perasaan, pikiran, dan kehendak yang bersatu padu, yang diwujudkan dengan menggunakan bahasa. Perwujudan itu dapat berupa karangan, dan jenis karangan yang banyak digunakan adalah karangan lukisan, kisahan, dan cakapan. Sedangkan pengertian dari sastra anak-anak itu sendiri tidak jauh berbeda dari sastra orang dewasa. Keduanya sama-sama berada pada wilayah sastra yang mencangkup kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan wawasan kehidupan. Yang berbeda hanya fokusnya saja. Sastra anak-anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Ada yang mengartikan bahwa sastra anak-anak itu adalah semua buku yang dibaca dan yang dinikmati oleh anak-anak. Namun, pernyataan tersebut kurang disepakati oleh Sutherland dan Arbuthnot tahun 1991 pada halaman 5. Karena menurut mereka, sastra anak-anak bukan hanya buku yang dibaca dan dinikmati oleh anak-anak saja, akan tetapi juga ditulis khusus anak-anak dan yang memenuhi standar artistik dan syarat kesastraan. Sedangkan menurut Norton pada tahun 2014 di halaman 191 sampai 200, beliau mengungkapkan bahwa sastra anak-anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak yang dapat dilihat dan dipahami melalui mata anak-anak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat karya sastra anak, yaitu diantaranya sastra anak harus lugas, lalu apa adanya, tidak menggunakan bahasa kiasan, serta mudah untuk dipahami, dan ceritanya berkisar dunia anak-anak, serta ceritanya tidak boleh mengandung misalnya cerita tentang kematian, tentang seks, atau cerita cinta yang berlebihan, dan juga cerita yang mengandung sifat-sifat yang tidak patut dicontoh oleh anak-anak. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengajaran sastra di sekolah dasar. Dapat dibedakan antara tujuan pengajaran sastra untuk kepentingan ilmu sastra dengan tujuan pengajaran sastra untuk kepentingan pendidikan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tujuan pengajaran sastra tentulah untuk memperoleh pengetahuan tentang sastra, diantaranya teori sastra, sejarah sastra, sosiologi sastra, dan kritik sastra. Sedangkan untuk kepentingan pendidikan, tujuan dari pengajaran sastra tentulah merupakan bagian tujuan pendidikan keseluruhannya, karena proses belajar dan mengajarkan sastra bagian proses pendidikan. Sedangkan menurut Rusiana pada tahun 1984 pada halaman 311 sampai 314, beliau mengemukakan pendapatnya yaitu tentang tujuan pengajaran sastra, yaitu untuk mengapresiasi nilai-nilai dalam sastra seperti kesenian, budi pekerti, dan juga agama, yaitu pengenalan dan pemahaman yang tepat terhadap nilai sastra dan kegairahan kepadanya, serta kenikmatan yang timbul sebagai akibat dari semua itu. Untuk itu perlu pemahaman terhadap sastra. Oleh karena itu, tujuan pengajaran sastra untuk memberikan pengetahuan tentang sastra dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap sastra itu sendiri, serta untuk mengapresiasinya. Yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan pengajaran sastra. Sejauh ini ada 2 anggapan tentang pengajaran sastra. Anggapan yang pertama yaitu mengatakan bahwa pengajaran sastra harus dilakukan bersamaan dengan mata pelajaran lain, sehingga ia harus diajarkan dengan menekankan kepada pemahaman konsep. Nah, untuk anggapan yang kedua yaitu berpendapat bahwa sastra diciptakan untuk dinikmati dan untuk memperoleh kesenangan.
Dalam pandangan ini, sastra tidak boleh dianalisis dengan menemukan detail atau unsur yang membangunnya, seperti perwatakan, plot, alur, atau gaya penulisan, karena semuanya itu dapat merusak penikmatannya. Kedua anggapan tersebut sangatlah bertentangan. Pengajaran sastra di sekolah tidak harus memilih salah satu anggapan tersebut. Sebaiknya menggunakan pendekatan eklektik, yaitu yang menggabungkan unsur-unsur yang baik dari kedua pendekatan itu. Dalam hal ini, pengajaran sastra harus menggunakan pendekatan yang memandang bahwa sastra sebagai karya untuk dinikmati yang sekaligus harus diajari seperangkat teori, kritik sastra, dan sejarah sastra yang dilakukan dalam konteks pembinaan dan pengembangan apresiasi kreatif terhadap siswa. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengajar teori sastra atau sejarah sastra secara terpisah dari kegiatan penikmatan sastra. Jika mengajarkan sejarah sastra, maka hendaknya dalam kerangka melihat perkembangan dan perbandingan yang lama dan yang baru, dan melihat dasar tolak perkembangan sastra dari dulu sampai sekarang untuk kepentingan memperkuat pengertian terhadap sastra itu sendiri. Demikian pula, ketika mengajarkan kritik sastra, hendaknya memang tertuju kepada pendalaman pemahaman mengenai sastra, bukan mencari kesalahan atau analisis unsuriah tanpa melihatnya suatu keseluruhan atau kebulatannya. Yang selanjutnya yaitu metode pengajaran sastra. Metode pengajaran sastra adalah teknik mengajar sastra yang digunakan oleh guru. Bagaimana mengajarkan sastra? Tentulah harus dipertimbangkan dari segi tujuan, dari segi bahan yang digunakan, dan keadaan murid yang belajar. Adapun metode-metode pengajaran sastra diantaranya yang pertama yaitu metode diskusi. Diskusi adalah merupakan kegiatan yang menarik dilakukan dalam pengajaran sastra. Masalah yang dibahas dalam diskusi hendaklah menyangkut menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bila tidak demikian, akan dapat menjurus kepada segi-segi pengetahuan konsep yang tidak terlalu bermanfaat. Dalam diskusi mengenai sastra, sebaiknya tidak berkecenderungan untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang mengikat karya sastra. Yang paling penting dalam diskusi adalah siswa memberikan pandangan dan sikapnya. Lalu, setelah selesai diskusi, guru bersama siswa mengambil kesimpulan dan terakhir, kesimpulan tersebut diperkuat oleh guru. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode atau teknik penalaran. Teknik penyampaian penalaran siswa mengenai karya sastra merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk pembinaan apresiasi sastra. Yang penting dalam hal ini adalah siswa dapat berpikir objektif dan berargumentasi yang logis tentang sesuatu. Dengan demikian, akan lahir sikap kritis dan juga analisis yang menjurus kepada kemampuan apresiasi kreatif. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode komparatif. Metode komparatif adalah kegiatan pengajaran yang memberi peluang kepada siswa untuk membandingkan dua atau lebih karya sastra dengan memiliki topik yang sama. Yang keempat yaitu metode atau teknik pembinaan kreativitas. Metode atau teknik pembinaan kreativitas yaitu metode untuk mengarahkan siswa untuk dapat menghayati sastra dan penciptaan karya sastra. Selanjutnya yang kelima yaitu metode impresif. Metode impresif adalah teknik yang dilakukan dengan jalan memperdengarkan suatu pembacaan puisi ataupun menyaksikan pertunjukan drama siswa dengan diberi kesempatan untuk meresapi atau mengimpresi puisi atau pementasan dan menyampaikan interpretasi masing-masing. Selanjutnya yang keenam yaitu metode atau teknik strata. Metode atau teknik ini dinamakan strata karena dikembangkan atau didapat oleh tulisan Leslie Strata dalam bukunya yaitu Pattern of Language. Ada 3 langkah pokok dalam teknik ini. Yang pertama yaitu penjelajahan, artinya siswa diharapkan membaca suatu karya sastra. Yang kedua, setelah penjelajahan, selanjutnya yaitu dilakukan
penafsiran karya sastra tersebut. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan tertulis, presentasi, atau dalam bentuk lain. Dan yang ketiga yaitu rekreasi. Artinya, siswa tidak hanya melakukan interpretasi, tetapi juga dapat diteruskan dengan berkreasi dengan jalan, misalnya menulis kembali satu bagian tertentu isi cerita tersebut dari sudut pandang salah seorang, atau pelaku mengubah cerita dalam bentuk drama atau mengubah salah satu bagian tulisan kepada gaya bahasa masa kini atau sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu metode induktif atau model Taba. Hilda Taba mengemukakan bahwa metode ini berdasarkan 3 rumusan berpikir yang dapat diajarkan. Yang pertama yaitu berpikir dapat diajarkan. Yang kedua, berpikir adalah transaksi aktif antara individu dan data. Yang ketiga, proses berpikir berkembang berdasarkan urutan yang sesuai dengan hukum. Model Taba ini dapat dilaksanakan atau bahkan sudah sering digunakan oleh sebagian guru, tentu saja dengan berbagai variasi. Yang jelas, metode ini menganut prinsip-prinsip pengkajian dan juga unsur-unsur yang akhirnya digiring ke arah generalisasi, sebagaimana halnya dengan metode induktif pada umumnya. Dengan metode ini, memungkinkan siswa terlibat dan harus terlibat dalam pembacaan karya sastra dan mendengarkan pembacaan puisi atau menonton video pementasan drama. Kreativitas guru untuk modifikasi pengajaran sangat diperlukan dalam penerapan metode ini. Skema di atas hanya merupakan gambaran dan model saja, yang di dalam pelaksanaannya dapat diberi variasi atau pengayaan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu metode atau model Gordon. Metode atau teknik mengajar sastra model ini dikembangkan oleh William J.J. Gordon sebagai teknik pemecahan masalah secara kreatif. Secara lebih khusus, Gordon menyarankan penggunaan 3 teknik yang saling berkaitan ini, yaitu yang pertama, analogi personal. Siswa diajak mengidentifikasi unsur-unsur masalah. Kepada mereka diminta merasakan kalau dia seorang penyair. Dan yang kedua yaitu analogi langsung. Dalam hal ini, problem diajarkan satu sama lain dengan kondisi lingkungan. Misalnya, siswa diminta menganalogikan dirinya dengan situasi tokoh yang ada suatu karya sastra. Yang ketiga yaitu konflik kempan, yaitu mempertajam pandangan dan pendapat pada posisi masing-masing, terutama dalam menghadapi 2 atau 3 sudut pandang yang berbeda, sehingga semua siswa memahami objek dan penalaran dari 2 atau 3 kerangka berpikir. Selanjutnya yang ke-9 yaitu metode atau teknik model Sukman. Pengajaran sastra dengan menggunakan model ini adalah merupakan bentuk variasi dari model inquiry yang mengandung 5 langkah karakteristik, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, hipotesis kemungkinan pemecahan masalah, yang ketiga, pengumpulan pendapat untuk menguji hipotesis, yang keempat, revisi hipotesis, dan yang kelima yaitu pengulangan. Di dalam pelaksanaannya, kelima langkah ini terpadu menjadi 3 fase, sebagaimana yaitu fase yang pertama yaitu penyajian masalah, yang kedua hipotesis dan pengumpulan data, dan yang ketiga adalah pengakhiran. Baik, kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan yaitu manfaat pembelajaran sastra untuk siswa SD, siswa dapat menerima nilai-nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik. Selain itu, sastra juga dapat memberikan nilai personal, diantaranya berupa kesenangan dan kenikmatan, lalu mengembangkan imajinasi, memberikan pengalaman yang dirasakan, mengembangkan ke arah perilaku manusia, memberi pengalaman universal. Adapun untuk nilai pendidikannya yaitu membantu perkembangan bahasa, mengembangkan kemampuan membaca, mengembangkan kepekaan terhadap cerita, meningkatkan kelancaran membaca, dan juga meningkatkan kemampuan menulis. Dari sekian banyak pendekatan dan metode pengajaran sastra, yang paling penting adalah bagaimana seorang guru memahami karakteristik siswa.
agar dapat menempatkan pendekatan dan metode yang tepat serta menarik untuk pengajaran sastra. Materi pengajaran sastra dalam kompetensi dasar kurikulum 2013 mendapat porsi yang sedikit, yaitu sastra bergabung dengan bahasa. Namun, pada kurikulum 2013, revisi dari 2017, kekurangan itu dapat diatasi dengan kegiatan literasi dengan catatan kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan apresiasi sastra. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengajaran sastra anak di sekolah dasar, yaitu meliputi pengertian sastra anak, lalu tujuan pengajaran sastra anak di sekolah dasar, pendekatan pengajaran sastra, dan metode pengajaran sastra. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengajaran sastra anak di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.